Selamat datang di video pembelajaran fisika kelas 10. Sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar teman-temanmu yang lain juga bisa belajar fisika. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Menurut KBBI, pengukuran adalah suatu proses atau cara atau suatu perbuatan mengukur. Pengukuran juga bisa diartikan sebagai suatu proses membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat ukur yang kita gunakan. Sehingga lebih kompleksnya, pengukuran bisa diartikan suatu penentuan besaran, dimensi, ataupun kapasitas suatu benda terhadap standar ukuran atau satuan ukur. Itu pengertian pengukuran. Jadi tujuan utama pengukuran adalah untuk memperoleh data kuantitatif. Secara sederhana, pengukuran bisa diartikan sebagai suatu proses membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat ukur yang digunakan. Artinya ketika kita ingin mengukur panjang meja, maka kita menggunakan alat ukur, contohnya kita gunakan alat ukur mistar. Kita membandingkan meja itu terhadap alat ukur kita. Mengenal alat-alat ukur. Alat ukur yang pertama yang sering kita gunakan di dalam fisika adalah mistar. Skala terkecil dari mistar adalah 1 milimeter. Nah, di sini adalah 1 milimeter. Jadi 10 skalanya ini, kalau kita hitung dari 0 sampai 1 ini, itu 1 cm. Jadi skala terkecilnya adalah yang 1 milimeter. Ini adalah skala terkecil dari mistar. Ini adalah skala terkecilnya. Jadi 10 skala terkecilnya itu bernilai 1 cm. Lalu di sini kalau ada 20 skala terkecil itu bernilai 20 cm. Alat ukur yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong lebih teliti dibandingkan mistar. Nah, bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama, ini adalah rahang atas. Rahang atas jangka sorong. Dan ini adalah rahang bawah. Ini ya. Nah, rahang atas sering digunakan untuk mengukur diameter dalam. Andaikan kamu punya cincin, maka untuk mengukur diameter dalam sebuah cincin yang lebih presisi adalah dengan menggunakan jangka sorong. Tapi letak dari cincin itu diletakkan di rahang atas. Kita mengukur diameter dalam sebuah cincin ataupun benda-benda yang berbentuk cincin. Ada juga rahang bawah. Rahang bawah ini biasanya kita gunakan untuk mengukur diameter luar. Yang perlu kamu ketahui adalah skala pada jangka sorong. Jangka sorong memiliki dua skala. Ada skala utama. Nah, skala utamanya itu letaknya pada rahang tetap. Rahang tetap ini tidak digeser-geser ya. Ini adalah rahang tetap. Ini tidak digeser-geser. Jadi letak dari skala utama adalah pada rahang tetap yang tidak digeser-geser, yang ini. Ini adalah skala utama. Nah, ada juga yang namanya skala nonius. Skala nonius itu letaknya pada rahang geser. Jadi untuk mengukur benda ini kita bisa menggeser rahang gesernya ini. Kita bisa perkecil sesuai dengan ukuran benda dan juga kita perbesar. Kalau bendanya semakin besar maka ini kita bisa perbesar. Skala utama pada jangka sorong itu terletak pada rahang tetap ya, yang tidak bisa digeser-geser, yang ini di atas, dan skala noniusnya yang terletak di rahang geser yang bisa kita geser-geser. Nah, 10 skala pada skala utama itu panjangnya 1 cm. Artinya apa? Ini dari 0 ke 1 itu bernilai 1 cm. Ini 1 mm, 1 mm. Nilainya ini 1 mm. Nilainya ini juga 1 mm. Nah, itu skala utama. Jadi di sini adalah 1 cm, 2 cm di sini, ya. Nah, skala pada rahang geser atau skala noniusnya ini bernilai 10. Kalau misalnya kita hitung dari sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 ini itu menandakan
0,9 mm. Dari 0 ke 1 itu berarti 1 cm. Untuk skala utamanya, nah untuk skala noniusnya dari 0 hingga 10 itu bernilai 0,9 cm. Nah, satu bagian dari skala utama yang di atas ini itu bernilai 1 mm, ya. 1 mm. Jadi kalau 10 ya 1 cm, 10 mm. Nah, pada bagian bawah ini bernilai dari 0 ke 10 itu bernilai 0,9 cm. Jadi setiap satu bagian skala dari skala bawah, skala nonius ini bernilai 0,9 mm. Sehingga skala terkecil dari jangka sorong adalah satu skala utama bernilai 1 mm, ya, dikurang 0,9 mm. Hasilnya adalah 0,1 mm, atau kalau kita ubah ke senti adalah 0,01 cm. Nah, ini adalah skala terkecil dari jangka sorong. Kalau Mister tadi skala terkecilnya adalah 1 mm, nah kalau jangka sorong skala terkecilnya adalah 0,1 mm. Selanjutnya, alat ukur panjang yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup lebih teliti dibandingkan mistar ataupun jangka sorong. Nah, perhatikan bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Nah, di sini ada, perhatikan gambarnya, di sini ada kelereng. Kelereng ini adalah benda yang akan diukur, ya. Lalu di sini ada rahang geser. Rahang gesernya bisa diatur sesuai dengan ukuran dari benda. Ini bisa diperkecil dan bisa juga diperbesar, tapi tidak dengan benda yang lebih besar, ya. Ini benda-benda yang lebih kecil. Kenapa? Karena memang untuk benda-benda yang lebih besar, maka bisa kita gunakan jangka sorong. Jadi untuk yang benda-benda yang lebih tipis, contohnya setipis kertas, itu kita gunakannya apa? Mikrometer sekrup, bukan jangka sorong ataupun mistar. Nah, jadi ini adalah rahang gesernya. Rahang gesernya ini bisa berubah ke dalam, bisa juga berubah keluar, ya. Lalu ini adalah rahang tetapnya, ini yang tidak bisa digeser-geser dan memang ini tidak akan bisa berubah. Yang bisa berubah adalah yang untuk rahang gesernya sesuai dengan tebal atau besar dari benda. Nah, ada skala utama. Yang skala utamanya di sini. Ini skala utamanya. Nah, ini skala utama. Dan di sini, nah di sini ada skala noniusnya. Ada skala utama dan ada skala nonius. Nah, ini adalah skala noniusnya dan skala utamanya yang ini, ya. Skala noniusnya adalah yang ini dan skala utamanya yang ini. Ini adalah skala utamanya yang ini dari 0 ini, dan ini adalah skala noniusnya yang letaknya di selubung luar. Ini adalah gambar lain dari mikrometer sekrup. Ini adalah skala utamanya. Ya, ini adalah selubungnya, selubung bisa dibilang ini selubung dalam, dan juga ini adalah selubung luar. Nah, di skala utama, satu skala utama ini adalah 0, 1 di sini artinya 1 mm. 2 di sini adalah 2 mm. Dan di bawah skala utama yang ini ada satu garis di sini, satu skala ini bernilai setengah, bernilai 0,5 mm. Jadi kalau posisi bendanya ada di sini, ada benda, maka di sini kita udah bisa hitung. Di sini adalah 4, tapi di sini ada setengahnya, jadi itu bisa kita hitung dimulai dari 4,5 mm. Ini skala yang ini itu bernilai 1 mm. Dan skala bagian skala yang terkecil ini bernilai
0,01 milimeter. Nah, demikian pengenalan tentang alat ukur panjang dalam fisika. Bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran menggunakan alat ukur dalam fisika yang 3 ini kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Terima kasih.